Beberapa lawan bisa menjadi penantang berat Malaysia di turnamen ini, salah satunya adalah Timnas Indonesia. Setelah menyelesaikan agenda kualifikasi babak 3 Piala Dunia berakhir 19 November kemarin, Timnas Indonesia langsung dihadapkan pada jadwal Piala AFF pada Desember ini. Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Bali selama 2 pekan pada 26 November hingga 5 Desember 2024 sebagai persiapan untuk Piala AFF 2024. Meskipun bukan agenda resmi FIFA, ajang AFF merupakan event yang paling bergengsi di regional ASEAN saat ini. Untuk itu, PSSI telah menunjuk pelatih Shin Tae-yong untuk memimpin Timnas Indonesia di event yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Shin Tae-yong juga telah memanggil 33 pemain yang disiapkan membela Timnas Indonesia di Piala AFF ini. Dari 33 nama pemain itu, sang pelatih memanggil mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun dan ditambah 7 pemain yang berkarir di luar negeri untuk menambah kekuatan timnas. Nantinya, STY akan mencoret 10 nama dan mendaftarkan 23 pemain untuk bertarung di turnamen tersebut. Keputusan Indonesia menurunkan skuad muda mendapat cibiran dari negara lain yang menganggap Indonesia tidak serius dalam menghadapi event ini. Namun PSSI mempunyai alasan kuat mengenai keputusan tersebut. Pertama, bahwa Indonesia saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia babak 3. Tentunya target lolos ke putaran final merupakan target yang lebih diutamakan daripada ajang AFF. PSSI tidak ingin pemain utamanya cedera sehingga tidak bisa bermain di bulan Maret nanti. Yang kedua, event AFF bukan agenda resmi FIFA di mana klub tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk membela timnas. Yang ketiga, Ketua PSSI Erick Thohir juga menjelaskan bahwa ajang AFF adalah untuk regenerasi skuad Garuda yang nantinya akan menjadi bibit calon pemain timnas U23 dan senior. Meskipun menurunkan skuad muda U22, Erick tidak secara tegas memasang target juara, tetapi berharap hasil yang maksimal. Mengingat pemain abroad yang dipanggil juga belum tentu bisa bergabung karena tidak mendapat izin dari klubnya masing-masing. Berikut 7 pemain yang berkarir di luar negeri yang dipanggil Coach Shin Tae-yong. Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Pemain 20 tahun yang bergabung di Oxford United ini merupakan pemain yang sedang dalam performa terbaiknya, di mana pada laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia kemarin menciptakan 2 gol penting untuk menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final terbuka lebar. Pemain jebolan Persebaya ini dapat bermain sebagai gelandang serang, tengah dan sayap kiri. Bahkan tak jarang di timnas, Coach Shin sering memainkan sang pemain sebagai sayap kanan. Pengalaman dan skill yang dimiliki pemain yang pernah mencicipi beberapa liga Eropa ini diharapkan mampu memberikan pengaruh penting dalam permainan tim. Sang pemain juga sudah mendapat izin dari klub untuk bergabung timnas di pemusatan latihan di Bali. Dalam uji coba terbaru melawan Bali United, Marcelino mencetak 2 gol kemenangan timnas. Yang kedua adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam Bahar adalah salah satu bintang muda sepak bola Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Internasional. Memulai karirnya di klub lokal, PSM Makassar, ia menonjol sebagai bek kanan berbakat dengan kemampuan fisik dan fleksibilitas dalam berbagai posisi. Keberaniannya pada 2021 dengan bergabung ke klub Korea Selatan, Ansan Greeners, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Korea yang akhirnya mengantarkan ke posisi baru di Liga Thailand pada 2024 dengan bergabung ke Port FC. Saat ini peran sentral Asnawi sangat terlihat di mana sang pemain sering mendapat kepercayaan penuh untuk bermain 90 menit. Alhasil bek klub Port FC ini tidak akan bergabung pemusatan di Bali, tetapi langsung menyusul timnas untuk menghadapi laga pertama melawan Myanmar. Nanti Asnawi akan bergabung bersama Timnas Indonesia bersama saya berangkat pada Jumat 6 Desember, kata Ketua BTN Sumarji. Ketiga adalah Pratama Arhan.
Saat ini Arhan tergabung di klub Suwon FC, klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Kompetisi K-League yang telah berakhir sejak akhir November memungkinkan Arhan untuk memenuhi panggilan timnas lebih awal dibandingkan yang lain. Meskipun bek kiri timnas Indonesia ini baru mencatatkan satu penampilan berdurasi 3 menit dan lebih sering menghiasi bangku cadangan Suwon FC, pelatih Shin Tae-yong tetap memanggil sang pemain untuk memperkuat tim di Piala AFF 2024. Kehadiran Arhan diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan di sektor pertahanan timnas. Selain itu, pelatih STI telah menyiapkan strategi khusus untuk memanfaatkan kemampuan Arhan yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya. Keempat adalah Ronaldo Joybera Jr. Kabar mengenai Ronaldo Kuateh yang kembali memperkuat timnas Indonesia tentu menjadi sorotan para penggemar timnas. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa sebelumnya Ronaldo sempat absen dari lapangan akibat cedera yang dialaminya. Kembalinya Ronaldo Kuateh ke skuad timnas Indonesia memberikan harapan baru, mengingat pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, terutama di sektor serang. Selain ketiga pemain tadi, sejatinya Coach Shin juga memanggil 3 pemain keturunan yang berkarir di Eropa dan Australia. Mereka adalah Ivan Jenner yang bermain di Jong FC Utrecht Liga Belanda, Rafael Struijk yang memperkuat Brisbane Roar, dan Justin Hubner seorang bek tengah klub Wolverhampton Wanderers Liga Inggris. Tetapi supporter timnas akan sedikit kecewa lantaran ketiga pemain tadi tidak akan memperkuat timnas di Piala AFF, karena pihak klub tidak bersedia melepas pemainnya. Ketua Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi bahwa meskipun telah dilakukan upaya komunikasi dengan pihak klub, tampaknya klub-klub tersebut tidak bersedia melepas para pemainnya untuk kompetisi Piala AFF 2024. Pihaknya sudah menghubungi klub asal ketiga pemain, namun pihak klub kemungkinan besar tidak akan membiarkan pemainnya kembali bermain selama Piala AFF. Penolakan klub sangat dimakluminya mengingat ajang AFF bukanlah agenda resmi FIFA, di mana klub tidak berkewajiban melepas setiap pemainnya. Meskipun turun dengan skuad muda, pelatih STI sangat yakin bahwa timnas akan bisa bersaing di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Timnas Malaysia pun gentar jika harus berhadapan dengan Indonesia. Pengamat Malaysia Zulakbal Abdul Karim menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan timnas Malaysia akan menghadapi ujian berat dari timnas Indonesia. Zulakbal menilai, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, itu bukan prestasi biasa. Beberapa lawan bisa menjadi penantang berat Malaysia di turnamen ini, salah satunya adalah timnas Indonesia, tambahnya.